Revan, kamu tahu, dahulu kala iblis pernah datang kepada Nabi Musa, lalu berkata, "Wahai Musa, aku ingin taubat kepada Allah. Dan bagaimana caranya supaya taubat aku diterima?" Kemudian Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Lalu Allah berfirman, "Wahai Musa, kalau iblis mau agar taubatnya diterima, hendaknya dia sujud di makam atau di kuburnya Nabi Adam." Lalu disampaikan pesan ini. Terus iblis berkata, "Hah? Sujud di kuburnya Adam? Hidupnya saja aku nggak mau, apalagi matinya." Tuh, iblis sombongnya seperti itu. Luar biasa. Oh begitu ya bang. Tadi di sekolahan guru Revan cerita Korun dan Firaun yang sombong itu. Mereka dihukum oleh Allah dan diceblaskan ke api neraka. Memang sombong itu bisa masuk neraka ya bang? Betul sekali. Karena kata Rasulullah, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang dimana di dalam hatinya ada seberat biji atom daripada kesombongan. Begitu Revan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Aziz Al-Batawi dalam acara Santri Kelana. Balapan ntar malam ini gue bingung, motor gue kan lagi di bengkel. Ya kita bawa motor terbaik kita lah. Motor gue yang lain itu bukan buat balapan sebenarnya. Ya, jadi gimana nih temen lu? Terus lo kapan punya motor? Tenang aja, gue udah suruh bokap gue buat beliin. Gue nggak mau tahu, pokoknya malam ini gue berangkat ke tempat tongkrongan pakai motor baru gue. Tenang aja. Yo man. Bokap gue kaya sekarang. Kalau kita bisa menangin, kita bakalan jadi orang yang ditakutin bro. Jadi siap nih bos. Siap nih malam. Ya. KTP ya, jam 8 ya. Tenang aja. Balapan berani mati. Ya, itu moto kita, oke? Balapan, siap mati. Oke bro. Oke. Pak, Risa mau beli motor, Pak? Waduh, buru-buru beli motor. Kadang kita begini, untuk biaya sekolah kamu aja udah pas-pasan. Apalagi beli motor. Risa nggak mau tahu, Pak. Pokoknya Risa balik ke sini, motor udah harus ada. Titik. Risa, jangan begitu. Reza, jangan gitu sama orang tua. Itu bang. Apaan? Itu bang, orang bang. Oh, biasa itu anak-anak pada nongkrong. Ayo kita ke situ. Tadi kan kita udah bilang balapan. Kita tantangin udah nih bro. Jadilah. Wajib. Jadi nggak bro? Jadi. Pokoknya kita harus ngalahin yang namanya geng Dilur. Gua nanya lu udah punya motor belum? Udah, gua udah paksa buka gua beli motor. Kalau gitu, kenapa nggak sekalian aja suruh dia jadi jokinya? Ya udah, siapa takut. Oke, sebagai peresmian joki kita minum dulu bro. Assalamualaikum. Woi. Ya Allah, orang salam gak dijawab. Terus kenapa? Salah gitu. Bukan begitu bro. Ini kan kalian generasi muda, penerus bangsa. Terus masalahnya apa? Ya masa hidupnya berpoya-poya begini. Ini duit-duit gua yang bayarin. Dan ini pakai uang gua sendiri. Kalau mau, udah gabung sini. Iya. Oke, sekarang gini aja. Kebetulan saya mau jalan. Di sana itu tempatnya enak. Udah mending
Lu pergi aja deh, lu mending ngisi ceramah ke masjid sono aja sama. Dengar dulu, ini tempat bro-bro orang bisa makan, bisa minum, bisa main sepuasnya, main apa aja bisa di sana. Udah lu harus pergi sana. Elah, masjid males gua dengerinnya. Tahu, kuping gue panas. Ya, pergi aja lu. Begini, kalau ada yang tertarik silahkan datang ke tempat ini. Oke bro, kita orang jalan dulu bro ya. Yuk. Balik sono. Assalamualaikum. Gila Don, di rumah gede banget, buset dah. Ini hasil kerja bapak gue, bro. Pantesan lu punya motor banyak banget, cakep-cakep lagi. Garasi Gila. ada, lu mau pinjam? Agak, lu lihat aja ntar ya, gua bakal tandingin motor lu. Janji, gue pegang janji lu. Ya, tenang aja, gua bakal baktiin depan mata lu. Oke, bro. Ya si bos kita udah beli motor baru. Kita sih tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Seriusan lo, kalau kita menang nih, gua janji gua traktir lo minum. Jadi ya? Jadi. Halo? Halo Kak, Ya dek. Kak, Bapak sudah meninggal Kak. Maksud kamu? Meninggal? Pondok pesantren menyimpan kekuatan yang sangat luar biasa untuk menciptakan keseluruhan aspek lingkungan hidup dan memberi informasi yang berharga dalam mempersiapkan kebutuhan yang inti untuk mencapai masa depan. Pondok pesantren hingga kini masih berperan penting dalam 3 hal, yaitu sebagai lembaga pengembangan ilmu dan pengetahuan khususnya agama Islam, sebagai lembaga pendidikan pengkaderan ulama, dan sebagai transformator, motivator, serta inovator. Dengan berbagai keunggulan pesantren tersebut, pesantren diharapkan mampu menjadi pengawal dan berada pada garda terdepan di dalam membentuk karakter manusia yang luhur, mulia, cerdas, dan mampu mengubah kondisi masyarakat menuju kebaikan hidup, serta membentengi dari segala macam budaya, ajaran, dan pengaruh yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan budaya Timur. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Kiai. Mohon maaf Pak Kiai, ada yang mau ketemu dengan Pak Kiai? Alhamdulillah, silahkan dengan senang hati. Baik, saya pamit Pak Kiai. Mari, assalamualaikum. Terima kasih. Silahkan duduk. Makasih Pak Kiai. Ya, anak dari mana dan ada keperluan apa? Ini maksud saya, kedatangan saya di sini buat menimba ilmu Pak Kiai. Dari mana Ananda tahu pondok ini? Ditanya ada seorang santri menyuruh saya untuk menemui Pak Kiai yang katanya di sini pondok pesantrennya sangat bagus Pak Kiai. Baiklah, sedikit tentang pondok ini. Pondok tentunya tidak sama dengan sekolahan di luar selain pondok. Karena di pondok ini harus tinggal di pondok selama 24 jam. Karena yang diajarkan di pondok pesantren ini adalah kebenaran Islam. Maka di sini semaksimal mungkin akan diterapkan peraturan-peraturan yang ada di pondok ini adalah disesuaikan dengan jadwal sholat. Maka di sini wajib sholat jamaah 5 waktu. Oh, begitu Pak Kiai. Mungkin
terima kasih. Mungkin itu pertama saya datang ke sini, mungkin saya minta tolong dibimbing Pak Kiai. Soalnya saya buat masalah sholat, buat masalah keagamaan mungkin saya masih kurang Pak Kiai. Jadi saya butuh bimbingan Pak Kiai. Saya harap insya Allah Pak Kiai bisa membantu saya dalam Insya Allah apabila niat baik, insya Allah akan mendapatkan kebaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan duduk. Oh ya Ustaz. Gimana? Jadi Ustaz, saya tadi habis bertemu sama Kiai Sulaiman, Ya. terus beliau membolehkan saya untuk nyantri di sini. Juga beliau menyuruh saya untuk menghadap Pak Ustaz. Oh gitu. Boleh tahu namanya siapa? Oh iya Pak Ustaz, nama saya Reza Samudrio Ustaz. Reza. Sebelum di pesantren, saya terangkan dulu sedikit tentang kehidupan pesantren ya. Oh iya. Jadi setengah jam sebelum subuh kita udah digerakkan dari asrama. Semuanya wajib sholat berjamaah. Oh iya. Nanti habis sholat subuh ngaji bareng. Habis ngaji hafalan kosakata bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi bahasa resmi pesantren ini adalah bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi peraturan itu ada peraturan ringan, ada peraturan sedang, ada peraturan berat. Gitu. Di antaranya contohnya nanti saya kasih bukunya, peraturan dan sebagainya. Saya hanya menjelaskan sedikit saja. Baru nanti kamu pelajarin dan itu yang akan diterapkan di pesantren. Misalnya bahwa santri ini tidak boleh membawa elektronik, HP, laptop, tablet, radio dan sebagainya nggak boleh. Itu pelanggaran berat. Jadi kalau sampai bawa HP, ketahuan bawa HP, santrinya akan kita mutasi ke cabang 1 tahun. Mutasi itu bagaimana Pak? Mutasi itu jadi kita kirim ke cabang, belajar di sono 1 tahun, baru tahun depan kita tarik lagi ke pusat. Nah sekarang yang penting adalah bahwa ini pendidikan pesantren ini sangat baik untuk kamu, untuk masa depan yang lebih baik. Gitu. Pertanyaannya adalah apakah kamu sanggup mengikuti peraturan di pesantren? Ya mungkin, insya Allah saya bakal mencoba Pak. Prinsipnya adalah kamu jangan malu untuk bertanya, berkonsultasi. Kalau ada masalah adalah dikemukakan, jangan dipendam sendiri, sehingga permasalahan itu bisa diselesaikan dengan baik. Gitu ya? Iya. Paham ya? Paham Ustaz. Oke. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, silakan. Atas bantuannya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man wa fi dhalalin mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kegiatan apa nih Reza? Ini Tat lagi ngumpulin anak-anak yang halako Tat. Insyaallah kita bakal ngikutin yang namanya Musabaqah Tilawatil Quran Tat, tingkat provinsi se-Jakarta Tat insyaallah. Mudah-mudahan lancar semua. Ya, amin. Kita dapat juara. Amin. Sukses. Amin ya Tat. Loh, kamu di sini? Iya. Masya Allah. Alhamdulillah Tat, sejak Ustaz kasih saya nasihat, saya insyaallah ingin berubah Tat.
Alhamdulillah. Ini Ustaz saya, pemilik saya selama ini, Oh. Ustaz Yusro. Oh iya ya. Yusro. Oh, saya Aziz. Gimana perkembangan Reza ini selama ada di sini? Ya, alhamdulillah sudah banyak peningkatan. Akhlaknya sudah pelan-pelan berubah, sudah mulai baik. Ngajinya udah mulai rajin, sholatnya juga udah mulai tertib, nggak bolong-bolong, rajin berjamaah. Ya, alhamdulillah. Karena itu juga semua karena kemauan dia juga kan. Kita Ya, tinggal ya. bantu aja di sini. Betul. Iya. Wah, pas banget nih, Ana mau ngisi tausiah. Gimana kalau kita bareng-bareng hadir? Kita nyari ilmu. Boleh dengan Allah senang berkah hati. ya. Amin. Ayo, mari. Ayo, silakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Santriwan yang sama-sama mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi yang tidak pernah henti-hentinya melimpahkan, mencurahkan nikmat rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat berkumpul, bersilaturahmi di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam selalu tercurahkan kepada manusia yang paling besar, yang dibesarkan oleh zat yang paling besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Alhamdulillah kita kembali berkumpul dalam majelis ilmu kita, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu sifat yang kurang baik yang ternyata tanpa kita sadari bisa jadi ada pada diri kita. Satu kata aja dan kita sering mendengarnya. Sombong. Kira-kira boleh nggak kita sombong? Boleh nggak kita sombong? Nggak boleh. Karena kesombongan hanya milik Allah. Kira-kira apa yang membuat seseorang itu bisa jadi sombong? Apa yang berpotensi bisa membuat dirinya jadi sombong? Yang paling gampang, harta. Ada nggak orang kaya sombong? Banyak. Padahal kalau dia mau berpikir harta yang dia punya itu bukan milik dia, tapi titipan Allah. Ilmu bisa membuat orang jadi sombong? Bisa. Ketika merasa dirinya sudah paling pintar, orang lain di mata dia lebih rendah, lebih kurang pintar dari dirinya. Harta misalnya, kembali ke harta tadi, bisa membuat orang sombong. Maka ada orang kaya bisa masuk surga karena hartanya, juga bisa masuk neraka karena hartanya. Tergantung bagaimana dia menyikapi harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kaya punya ini, punya itu, sombong. Tapi dia gak berpikir kalau dirinya cuma dititipin. Nah, kalau bicara untuk masalah sombong karena harta, kita cerita sedikit. Pernah ke mall gak? Lihat tuh tukang parkir di mall. Mobilnya cakep-cakep nggak? Banyak nggak? Tapi sombong nggak tukang parkirnya? Nggak pernah. Karena nggak merasa memiliki, cuman dititipin. Ketika malam mallnya tutup, mobilnya pergi satu demi satu. Sedih nggak tukang parkir? Enggak. Ikhlas aja karena cuman merasa dititipin. Begitu juga manusia. Ketika dititipin harta sama Allah, nggak pantas sombong. Lah timbang dititipin sombong, kagak pantas. Paham? Dan Allah memperingatkan kita dalam Al-Quran, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Artinya kita harus sadar semua yang ada pada diri kita hanya titipan. Kenapa sombong hanya milik Allah? Yuk kita lihat diri kita. Mulai dari rambut sampai ujung kaki, ini punya siapa? Ciptaan siapa? Allah. Apa kita sanggup? Nggak bisa, cuman Allah.
Artinya kita nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan Allah. Al-kibriya'u libasi. Kesombongan itu pakaianku. Nah, ini biar gampangnya kita umpamain aja. Antum pernah lihat orang pakai baju minjem kegedean? Pernah lihat nggak? Pantas kagak? Lah kagak, gombrong kan? Makanya kalau orang sombong kagak pantas, karena bukan pakaian dia, pakaian Allah. Apalagi yang bisa membuat kita sombong selain harta? Jabatan. Banyak nggak pejabat sombong? Banyak. Ada nggak? Ada. Siapa? Fir'aun. Tuh orang sombong, pejabat sombong. Makanya kalau sekarang antum bisa ngelihat di TV ada pejabat sombong, berarti anak buahnya Fir'aun. Yang paling sederhana, biar kita bisa ngerem supaya diri kita nggak jadi orang sombong. Pertama, jangan pernah ngerasa diri kita paling benar, merasa diri kita paling baik dari orang lain. Yang kedua, selalu merasa diri kita di bawah dari orang lain. Artinya kalau udah ngerasa paling bawah, kita udah jadi orang yang rendah hati. Nah, kalau kita udah rendah hati, nggak pernah iri, nggak pernah merasa lebih dari orang lain, kira-kira nantinya kita bakal dapat ganjaran dari Allah, dapat pahala. Lah kalau udah punya pahala banyak, kira-kira masuk nggak surga? Insya Allah. Tapi ingat, kita masuk surga bukan karena amalan kita, tapi karena Allah. Intinya sombong hanya milik Allah. Mudah-mudahan bermanfaat yang singkat ini, dan semoga kita termasuk bukan golongan orang-orang sombong dan selalu rendah hati kepada sesama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh begitu ya Bang, kita sebagai manusia tidak boleh takabur dan sombong ya Bang? Betul, karena sombong itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, kita manusia tercipta dari setetes air yang hina dan akan kembali ke dalam tanah. Oleh karena itu, tiada pantas kita menyombongkan diri, karena sombong hakikatnya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah berfirman di dalam hadis qudsi, al-'azamatu izari wal kibriya'u ridai. Kebesaran adalah pakaianku dan kesombongan adalah selendangku. Faman ajalani biwahidin minhuma alqaituhu ilan nar. Maka barang siapa yang menyamaiku dari salah satunya, maka aku akan menjembloskannya ke dalam api neraka. Dari Pondok Pesantren Darun Najah, saya Aziz Al-Batawi dan saya Repandi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.